berawal dari memahami ayat-ayat Quran, ya, di mana semua yang dilakukan oleh para ulama itu tidak jauh dari penerapan dari ayat-ayat Al-Quran. Ya, sebagaimana kita tahu bahwa pendidikan Islam itu ya berpijak kepada surat Al-Alaq ya sebagai dasar, fondasi ya dari wahyu yang pertama Allah Subhanahu wa taala turunkan, itu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ya, di mana itu sebagai landasan bagi berjalannya sebuah proses pendidikan. Nah, maka di sini banyak para ulama sudah menuliskan sebenarnya dari sejak dulu ya, yang jarang dipelajari oleh kaum muslimin sendiri ya, enggan untuk membuka kembali ilmu-ilmu yang sudah diwariskan ya, baik dari ulama-ulama salaf ya gitu. Ini tentang pendidikan ini banyak sekali ya, tentang pendidikan ya, ataupun ulama kholaf ya, mereka juga sudah banyak yang mengkaji ya, banyak yang menulis ya, buku tentang pendidikan yang berciri khaskan Islam ya, seperti apa pendidikan yang berjalan berciri khaskan Islam, karena Islam harus punya ciri khas dalam segala hal, karena Islam ini adalah agama yang sempurna ya. Nah, saya akan melanjutkan yang kemarin, yaitu tentang lembaga pendidikan dalam Islam. Ya, sebelum kita banyak mengkaji konsep-konsep dalam pendidikan Islam itu secara lebih luasnya, ya kita ingin mengetahui gambaran secara utuh ya bagaimana lembaga pendidikan Islam itu berjalan sejak dulu. Ya. Kita sebelumnya sudah membahas dari kitab Dr. Rogi Basirjani ya, dengan judul bukunya Madza Qaddamal Muslimuna lil Alam. Bahwa dalam Islam itu ada berapa lembaga pendidikan Islam? Apa aja? Ya, kutab, kemudian satu lagi apa? Masjid ya. Halakoh di masjid. Nah, kita sudah sampai kepada riwayat dari Anas ya bin Malik yang menceritakan bagaimana orang-orang yang pendidik adab ya, kanal mu'addibuna ini al-katatib, jama dari kutab, jadi pendidikan dasar ya. Jadi kalau ada kutab itu bukan milik siapa-siapa, itu milik kaum muslimin ya, berhak kaum muslimin untuk mendirikan sebuah lembaga yang namanya kutab, baik namanya langsung kutab ataupun walaupun tidak dengan namanya kutab, tapi isinya ya harus mengikuti ya. Karena kan sekarang orang banyak mempelajari metode pendidikan modern yang sekarang ini, tapi melupakan warisannya sendiri sebagai orang-orang muslim, padahal punya warisan ya yang sangat lengkap, yang sangat luar biasa ya. Itu banyak tidak diketahui, tidak dipelajari ya. Bahkan mungkin kalian bertanya kepada ustaz kalian di sekolah ya, tahu nggak apa itu kutab? Mungkin mereka baru dengar. Benar kan? Kadang-kadang kan tidak tahu. Saya juga dulu sebelumnya tidak tahu ya, kalau tidak ada yang menjelaskan, kalau tidak ada yang memperkenalkan, tidak akan diketahui. Padahal ini warisan dari kaum muslimin sejak dulu ya, bahwa
umat Islam punya lembaga ya namanya Kutab. Ya, setingkat SD kalau sekarang. Ya, nah, Dr. Rogib Asirjani ini berusaha untuk mengumpulkan sejarah-sejarah, ya, menyusun puzzle-puzzle sejarah, ya, agar terlihat menjadi utuh bagaimana lembaga pendidikan Islam itu. Ingin memotret secara utuh dengan mengambil dari mempelajari, mengkaji, meneliti dari sejarah-sejarah dikumpulkan oleh beliau sehingga menjadi utuh. Kutabnya seperti ini. Ya, gitu. Ini secara umum saya sebenarnya tidak secara mendalam, tapi secara umum ingin menggambarkan ya bagaimana gambaran kutab itu sendiri. Ya, kemarin sampai mana? Nah ini ketika ditanya ya, faqad qila li Anas bin Malik, ya, faqad qila li Anas bin Malikin sahibil jalil ya tufiya sanata salasa wa tis'in hijriyah 93 hijriyah. Kaifa kanal muaddibun, bagaimana para pendidik ya dulu itu ala ahdil a'immah pada masa imam-imam khalifah Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum. Qala Anas, ya Anas berkata, kanal muaddibu lahu ujana, ya, seorang pendidik itu memiliki ujana, ya, memiliki inaun min bukhar yudau fihil ma, ya, satu wadah yang berisi air, ya, wa kullu sabiyin ya'ti kulla yaumin binaubatihi bitartibihi, setiap anak datang setiap hari dengan gilirannya, ma'an tahuran, ya, mengambil air yang bersih, fayasubbunahu fiha, dan mereka menuangkan padanya, fayamhuna bihi alwahum, mereka menghapus alwah mereka, ya, papan untuk menulis, ya, karena dulu belum ada buku tulis seperti sekarang menggunakan papan. Dan papan itu dihapusnya pakai air yang bersih tadi yang disediakan oleh guru. Ya, qala Anas berkata, summa yuhfirunahu hufratan fil ardi, mereka menggali, ya, satu tanah menggali tanah, ya, fa yasubbuna dzalikal ma fiha fayansifu, mereka menuangkan air padanya dan mengelapnya, ya, mengelap tulisannya tadi, ya. Qultu afataro an yul itu, apakah kamu melihat bahwa tintanya itu berceceran, ya, berceceran ke tangan, ke kaki? Qala la basa, tidak apa-apa dengannya. Wala yumsahu birrijli, tidak dihapus dengan kaki, ya, wa yumsahu bil mandil, mengusapkan dengan sapu tangan, awama sebahu, yang semisalnya. Qultu famatara fiha yaktubu sibyan fil kutab minal masail, apakah juga anak-anak menuliskan, ya, permasalahan artinya, ya, permasalahan yang berupa pelajaran disampaikan oleh guru. Qala amma makana min dzikrillah fala yamhuhu birijlihi, ya, adapun yang termasuk menyebut nama Allah, ya, tidak menghapusnya dengan kakinya. Wala basa an yamhuwa ghairu dzalika mimma laisa fil Quran, dan tidak apa-apa untuk menghapus yang selain itu yang bukan dari Al-Qur'an. Ya, ini dijelaskan bahwa ini gambaran yang sangat indah, ya, bagaimana anak-anak itu menghormati huruf Arab, ya, menghormati bahasa Arab sebagaimana yang sudah saya jelaskan pertemuan yang sebelumnya. Mereka sangat menghormati Al-Qur'an, menghormati bahkan bahasa Arab sekalipun mereka sangat menghormati. Ya, karena ini menjadi satu prinsip bagi orang Islam untuk mempelajari bahasa Arab, karena menjadi satu kewajiban. Ya, ketika Allah menurunkan kitab sucinya dengan bahasa Arab, maka bahasa Arab itu tidak lagi menjadi bahasa khusus bangsa Arab saja, tapi menjadi bahasa kaum muslimin. Siapapun yang beragama Islam, dia harus memiliki bahasa Arab itu. Kenapa? Karena itu bahasa kitab sucinya, ya, untuk bisa mempelajari kitab suci itu, ya. Nah, kita pun mencoba untuk menerapkan di sini bagaimana penghormatan terhadap mushaf Al-Qur'an,
Itu diajarkan supaya apa? Tumbuh dalam hati mereka itu pengagungan terhadap Al-Qur'an. Bahwa ini bukan hal yang biasa, bukan buku biasa. Ya, terhadap buku-buku ilmu saja kita harus menjaganya, merawatnya, menghormatinya. Apalagi ini Al-Qur'an isinya. Kalau dalam diri anak-anak tidak ada perasaan mengagungkan terhadap Al-Qur'an, terhadap hal-hal yang disucikan itu, ya, tentu akan berakibat kepada perilaku mereka, ya, yang tidak beradab. Sehingga ketika mereka menghafal Quran pun, membaca Quran pun, nanti bacaan Qurannya hanya sampai kepada tenggorokan saja, tidak masuk ke dalam hati. Ya, padahal yang lebih dulu ditanamkan adalah perasaan mengagungkan terhadap ayat Allah. Ya kan? Rasulullah SAW punya tugas yang pertama, yaslu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayatnya. Penyebutannya ayat, bukan Quran, tapi ayat, untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan ayat itu sebagai tanda kekuasaan, sebagai mukjizat. Ya, kalau kata Ibnu Ashur ya dalam tafsir Tahrir wa Tanwir yang sudah pernah kita bahas, bahwa ini penekanannya agar merasa bahwa orang muslim itu merasakan mukjizat dari Quran itu. Ya, artinya tertanam dalam hatinya keimanan kepada Allah. Ini yang paling pertama yang harus ditanamkan. Ada perasaan mengagungkan terhadap Quran. Sebelum mereka menghafal Quran, sebelum mereka belajar Quran, tanamkan perasaan mengagungkan, ya, merasa sangat kagum terhadap mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala ini. Kalau tidak ada perasaan itu, maka ya menghafal Quran pun akhirnya menjadi tidak berbekas. Ya kan? Menghafal Quran tidak berbekas. Akhirnya hafalan Quran, gitu kan? Perilaku adab bertentangan dengan Al-Quran itu sendiri, sehingga Al-Quran itu menjadi melaknat orangnya, ya, orang yang membacanya, karena tidak sesuai dengan tuntutan dari Quran itu sendiri. Nah, itu banyak seperti itu. Ya, nah ini yang menjadi perhatian khusus, ya. Nah, kemudian di sini dijelaskan waqad ishtahara 'adadun minal muallimin fil katatib wa da'a saituhum. Ya, sejumlah dari guru-guru di kitab itu mereka terkenal, ya, bahkan tersiar nama mereka, seperti misalnya Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, ya, mu'alliman bi ahadil katatib, menjadi guru di salah satu kitab, yu'allimus sibyan wa ya'jurunahu khubzan. Ya, dia mengajar anak-anak dan mereka mengupahnya dengan roti, dengan makanan, kebutuhan makanan pokok yaitu roti. Wa urifa an Dhahak ibn Muzahim annahu kana mu'addiban. Ya, cuman Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi itu agak ini ya kehidupannya, karena dia ketika itu diangkat menjadi wazir dari Abdul Malik bin Marwan, ya, sampai kemudian dia memerangi Mekah, ya, pada saat zaman Abdullah bin Zubair, bahkan membunuh Abdullah bin Zubair, seorang sahabat. Hajjaj bin Yusuf ini sangat kontroversial ininya, perilakunya, walaupun dia sejak awal bagus. Ya, kemudian Dhahak bin Muzahim ini dulu sebagai muaddiban lisibyan fi ahadi katatibil Kufah, di salah satu kitab di Kufah. Wa kana ladaihi salasu alafit sobi. Ya, Dhahak bin Muzahim ini punya murid, ya, di kitab itu sebanyak berapa? 3.000. Jadi banyak sekali murid-muridnya. Ya, sebanyak 3.000. Wa yarwi Yaqut Al-Hamawi, Yaqut Al-Hamawi meriwayatkan fi Mu'jamil Udaba, ya, dalam Mu'jam Al-Udaba, anna kutab Abil Qasim Al-Balkhi, bahwa kutab Abil Qasim Al-Balkhi kana bihi salah satu alaf tilmid, 3.000 murid, wa kana fasihan jiddan, luas sekali tempatnya itu, luas sekali, yattasi'u li hadzal adad, yang cukup untuk sejumlah ini.
Ya, lidza ihtajal balqi an yarkaba himaron. Sampai dia membutuhkan keledai ya untuk dia tunggangi liyataraddad baina haula wa ulaika agar bisa mengelilingi mereka. Ya, gitu, mengelilingi mereka wa yusrifa ala jami'i talamidihi dan memuliakan, memberikan penghargaan kepada seluruh murid-muridnya itu. Ya, disambangi oleh beliau ya dengan menaiki keledai. Ya, sebanyak 3.000 orang. Ini contoh-contoh dalam sejarah ya. Kemudian waqad ta'allama katsirun min kibaril fuqaha'i wal ulama fil katatib fi sigharihim. Ya, banyak dari ulama-ulama para ahli fikih yang besar, mereka dulu belajarnya di kutab ketika sejak kecil mereka. Ya, jadi ketika kita mengetahui para ulama itu hebat dalam keilmuan mereka dulu belajarnya di mana? Itu yang harus kita ketahui. Tidak mungkin tiba-tiba mereka begitu hebat begitu saja tanpa ada proses pendidikan sebelumnya. Nah, proses pendidikan itulah yang harus kita pelajari, yang harus kita tiru, yang harus kita contoh. Sekarang itu banyak orang yang kagum kepada pendidikan-pendidikan orang-orang kafir, ya kan? Kagum kepada pendidikan Irlandia, kepada pendidikan Jepang, tapi kita tidak tahu bagaimana pendidikan dalam Islam itu yang sebenarnya sangat mengagumkan. Karena tidak mau mempelajari. Ya. Sejak dulu kan kita banyak mengetahui bagaimana lahir para ulama. Imam Bukhari bagaimana dia bisa menghafal hadis begitu banyak. Ya, dengan sanad, cari sanadnya, gurunya banyak sekali. Kalau dilihat di Sahih Bukhari itu ya setiap hadis itu hampir beda itu sanadnya dari syekh yang berbeda lagi kalau kita baca Sahih Bukhari itu. Ya, bahkan Sahih Bukhari itu kan dipilih dari itu Sahih Bukhari itu dipilih dari 100.000 hadis yang sahih kalau nggak salah. Ya, dari 100.000 ya hadis yang sahih, 200.000 hadis yang dhaif dari hadis yang sahih ya. Karena Imam Bukhari itu menghafal 200.000 hadis dhaif dan 100.000 hadis sahih. Nah, dan Sahih Bukhari yang jumlahnya hanya sekitar 7.000 itu dipilih dari 100.000 hadis yang sahih. Jadi yang paling sahih dipilih. Sahih Bukhari itu sekitar 7.000 hadis dengan pengulangan. Kalau tidak dengan pengulangan sekitar 4.000 hadis. Jadi beliau itu kan menulis hadis dengan babnya. Biasanya dengan ayat Quran dulu. Kalau kamu kan langsung ke Tajridus Shorih kan. Tajridus Shorih itu ringkasan. Ya, kitab Sahih Bukhari aslinya enggak begitu. Itu cuma hanya matannya doang. Ya, lihat coba kitab Sahih Bukhari yang aslinya. Itu ada babnya, misalnya bab apa? Babu halawatil iman, ya, atau bab kaifa badul wahyi kan ila Rasulullah sallam wa qaulihi. Biasanya disebutkan firman Allah dulu. Walaqad auhayna ilaika kama auhayna ila nuhi wan nabiyina min ba'di. Baru hadisnya hadasana. Seperti itu. Ya. Banyak sekali ulama-ulama yang begitu hebat menghafal Quran, sudah jelas sejak kecil mereka sudah hafal Quran. Lalu kemudian banyak menghafal hadis, banyak menguasai ilmu-ilmu. Ya, itu dari mana? Kalau mereka bisa menjadi seperti itu kalau tanpa ada proses pendidikan. Lembaganya seperti apa? Ya kan, metodenya bagaimana? Itu yang harus kita pelajari, yang harus kita terapkan. Karena kita punya ciri khas. Ya, pendidikan Islam gitu. Nah, ini yang dianggap disepelekan oleh umat Islam sendiri sehingga umat Islam tidak mengikuti para ulamanya dulu. Ya. Dan mereka banyak beralasan sekarang kan zamannya beda. Sekarang kan justru kalau kita bandingkan para ulama dulu bisa belajar seperti itu, bisa nulis ribuan, bisa nulis banyak kitab-kitab berjilid-jilid. Ya, kebayang nggak? Dulu kan belum ada listrik, ya, belum ada laptop seperti ini gampang. Ya, mereka nulis pakai tangan. Tapi mereka bisa. Justru sekarang lebih mudah.
harusnya lebih hebat dong dari mereka kan? Karena lebih mudah kita sekarang dengan fasilitas yang ada. Ya kan? Mereka kalau malam hari nggak ada lampu. Ya, pakai apa? Ya, cepor, pakai api, itu api unggun. Ya. Sulit dulu itu, tapi mereka berhasil luar biasa. Gitu ya. Jadi kita terlalu banyak beralasan. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk bisa berkarya. Hanya masalahnya adalah kemalasan tadi. Ya, kita baru belajar subuh aja kan sulit. Ya kan? Sulit. Sekarang banyak yang tidak hadir itu. Gitu. Maka saya akan menerapkan ini kedisiplinan ya bagi yang kalau ngantuk tidak jadi alasan, ya hujan tidak jadi alasan, kita tetap belajar. Ya, kalau hanya beralasan ngantuk, beralasan hujan itu alpa. Ya. Gitu. Saya hitung nanti berapa kali, ya 5 kali ya udah ini kan. Ya, bagaimana yang sudah disepakati. Ya, ini untuk kita merasakan lah bagaimana para ulama dulu belajar dengan sungguh-sungguh, mereka itu belajar itu. Ya, dalam kondisi yang sangat sulit dulu itu. Ya. Fa yahkil Imam Syafi'i. Nah, ini Imam Syafi'i, bagaimana kehebatan, keilmuan Imam Syafi'i dulu. Ya. An marhalatil kutab fi sigorihi fayaqulu. Ya, beliau menceritakan tentang jenjang kutab ketika dia kecil. Ketika beliau kecil mengatakan kuntu yatiman, dulu saya itu yatim. Bahkan Imam Syafi'i itu yatim. Ya, tidak punya harta gitu ya oleh ibunya itu. Tapi ibunya luar biasa memberikan dorongan, memberikan semangat ya. Kuntu yatiman fi hujri ummi. Ya, dulu aku yatim di pengasuhan ibuku. Ya. Fadafa'atni fil kutab. Lalu dia mendorongku untuk masuk ke kutab. Ya, falamma khatamtul Quran, seketika aku telah mengkhatamkan bukan mengkhatamkan membaca. Mengkhatamkan hafalan. Umur 7 tahun Imam Syafi'i itu hafal Quran. Ya. Dakhaltul masjid, aku masuk ke masjid, fakuntu ujalisul ulama, maka keadaanku duduk dengan para ulama. Jadi Imam Syafi'i itu belajar di mana? Di kutab. Ya, di mana nanti kita lihat apa saja yang diajarkan di kutab itu ada kurikulumnya ada. Ya. Itu Imam Syafi'i itu kan awalnya dia karena dia itu miskin ya, tidak ada biaya, sampai beliau enggak berani masuk ke dalam. Ya, beliau hanya mendengarkan di luar gitu. Ya, mendengarkan di luar sampai kemudian dilihat oleh gurunya. Ya, kasihan, akhirnya diajak untuk masuk ke dalam. Tapi kemudian kecerdasan Imam Syafi'i begitu luar biasa, ya, sampai tidak lama beliau bisa mengkhatamkan ya hafalan Quran. Ya, bahkan beliau ketika belajar itu karena tidak punya buku, kita kan gampang tinggal menulis gitu ya. Beliau nggak punya buku, beliau nulis pakai apa? Imam Syafi'i itu. Ada yang tahu nggak? Ada yang pernah baca kisahnya? Beliau nulis pakai ludah di tangannya. Ya, beliau nulis pakai ludah. Ya, di tangannya untuk menulis begini. Ketika oleh teman-temannya dianggap dia main-main, dia sedang main-main dianggapnya. Gitu ya, mainin ludah gitu. Ya, padahal dia sedang menulis apa yang di ini kan. Ya, menulis lalu dia simpan, hapus, tulis lagi. Ya, jangan ditanya kalau itu. Ya. Gitu. Bagaimana kecerdasan Imam Syafi'i? Dianggap main-main. Karena memang luar biasa hafalannya. Sama dengan Imam Bukhari juga, ketika beliau selama 16 tahun enggak pernah nyatet karena ini otaknya kuat sekali. Sampai teman-temannya menyalahin dia, "Oh, kamu ngapain aja di ini?" Akhirnya dia kemudian karena oleh teman-temannya itu, ya Imam Bukhari itu menantang kepada, "Coba kamu lihat selama 16 tahun ini hadis-hadis yang sudah kamu tulis itu
dibaca oleh Imam Bukhari, ya satu pun tidak ada yang salah. Hadis-hadis itu dibacakan. Ya. Nah ini Imam Syafi'i, ya Imam Syafi'i di mana sebagai gambaran saya, sebagai contoh bahwa beliau belajar di kitab, ya sehingga bisa hafal Quran, ya bisa mengikuti majelis-majelis para ulama setelah itu. Ya. Kemudian wa zaharatil katatib bi Syam ba'dal fathi mubasyaratan. Maka muncullah kutab-kutab di Syam. Ya. Yaitu Syam itu sekarang terpecah menjadi 4 negara, apa saja? Palestina, Suriah, Lebanon dan Yordania. Nah, itu yang dulunya menyatu, yaitu Syam. Setelah penaklukan, pembukaan fathi mubasyaratan, langsung, ya secara langsung muncullah lembaga-lembaga kutab. Wa ta'allama fiha abnaul fatihin. Maka belajar dalam kutab-kutab itu anak orang-orang yang berhasil menaklukkan daerah Syam itu. Yaqulu Adham bin Mihraj al-Bahili al-Himsi, ya berkata, ana awwalu mauludin wulida bihimso. Saya adalah anak yang pertama lahir di Himso, ya Hims, ya sekarang itu Himso, yakni minal muslimin, maksudnya dari kaum muslimin. Ya wa awwalu mauludin ru'i fi katibin, yakni yuhmal katiban maktuban fil Quran. Ya, yang pertama yang dilihat dia membawa yang tertulis padanya Al-Qur'an. Ya. Wa ana akhtalifu ilal kutab ata'allamul kutab yanil Qur'an. Ya, maka saya berangkat ke kutab dan saya mempelajari Al-Qur'an di sana. Wa mimman ta'allama fi katati bisyam wa huwa Sabiyu Iyas bin Muawiyah al-Muzani qadil Basra asy-syahir. Dan di antara yang belajar di kutab di Syam itu adalah anaknya Iyas bin Muawiyah, ya al-Muzani, dan dia adalah qadi di Basrah yang terkenal. Ya. Kemudian waqad kana al-aba'u yahrisuna ala an yudhiba abna'ahum ilal muallimin mujidin. Ya, orang tua itu, ya orang tuanya sangat bersungguh-sungguh untuk memberangkatkan anak-anak mereka kepada para guru yang berkualitas, para guru yang hebat dalam mengajar. Jadi orang tua tidak sembarangan untuk menyekolahkan. Ya, mereka memilih guru karena memilih guru itu sangat penting. Ya, karena sedang mengukir dia nanti bagaimana akhlaknya, bagaimana ilmunya, bagaimana nanti ke masa depannya. Jadi tidak sembarangan. Gitu ya. Alladzina lahum ba'a durbatun ala ta'limil atfal, yang mereka sudah sampai kepada puncak ya, di dalam kemampuan di dalam mengajar anak-anak. Fakana min jumlati haula, makanya kalian sebagai nanti guru, sebagai guru ya, guru dinia, guru anak-anak itu harus mempersiapkan diri ya, memberikan peningkatan kualitas terhadap diri, jangan asal-asalan. Ya. Karena sangat penting sekali di dalam mempersiapkan manusia ya, sumber daya manusia itu. Lebih penting daripada membangun bangunan, lebih penting daripada ekonomi, lebih penting dari politik, semua. Karena ini yang paling penting adalah mempersiapkan manusia, orang-orangnya. Kalau pendidikannya gak benar ya, yang lain pun pasti gak benar. Karena kan sekarang pejabat korupsi ya, kayak dulu belajarnya gak benar, gak diajarin keimanan dulu, ya kan? Itu hasil dari pendidikan, gitu. Fakana min jumlati haula, di antara mereka ada siapa? Al-Muslim bin Al-Husain bin Hasan Abul Ghanaim, ya, yang wafat pada tahun 544 Hijriah. Alladzi qala anhu Ibnu Asakir. Ibnu Asakir mengatakan istaghala bi ta'dibi sibyan, yang sibuk di dalam mendidik anak-anak. Fahasuna atharuhu fi dzalik, maka jejaknya menjadi baik dalam hal itu, riwayatnya menjadi baik dalam pengajaran anak-anak itu.
wa zahara lahu ismun fi ijadati ta'lim. Maka nampaklah nama dia di dalam kualitasnya dalam mengajar, wal hadqa bil hisab, dan kemahiran dia ada dalam hisab, ilmu hisab, wa kana kasura zabunu. Ya, maka dia banyak dibutuhkan oleh orang-orang, dipakai oleh orang-orang. Ya. Bahkan guru-guru itu ditempatkan di tempat yang mulia, bahkan khalifah pun, pemimpin ya, khalifah pun mereka sangat menghormati guru. Nah, ini sekarang kan di zaman sekarang khususnya di Indonesia, guru itu kurang dihormati. Ya, bahkan kalau ngasih bantuan ya disuruh ngantri. Ini kan pelecehan sebenarnya terhadap guru. Ya, pembagian bantuan disuruh nunggu, ngantri segala macam. Itu pun hanya kecil sekali penghargaannya terhadap guru itu. Kalau suatu bangsa ya tidak menghormati gurunya, ya maka sudah sangat jelas bangsa itu tidak akan pernah maju. Ya, suatu bangsa itu maju kalau mereka memuliakan gurunya, karena di tangan mereka lah ya kemajuan suatu bangsa. Tidak akan muncul nanti orang-orang yang berkualitas tanpa melalui proses pendidikan dari guru-guru itu. Ya, walaupun guru itu bukan tujuannya duniawi. Kalau gurunya udah tujuannya duniawi, ya sudah nggak bisa diharapkan lagi. Ya, mengajar itu adalah bentuk ibadah kepada Allah, ketaatan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala mengajar itu. Makanya khairukum, sebaik-baik kalian kan, man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Dari Quran itu banyak bisa mengajarkan ilmu. Ya, berarti kalau dari hadis ini saja sudah jelas. Orang belajar Quran, orang mengajarkan Quran, ya, saya mengajarkan ilmu syariat, tidak lepas dari ini, juga bagian dari semuanya mengajarkan Quran, karena tidak ada yang bisa lepas dari Quran kan. Tapi kalau orang mengajar umum, belajar umum, ya apalagi sekarang dengan sistem sekuler, terlepas dari Quran kan. Ya, belajar matematika nggak ada hubungannya dengan Quran, belajar listrik, belajar komputer nggak ada hubungannya dengan Quran. Belajar bahasa Indonesia nggak ada hubungannya dengan Quran. Berarti tidak mendapatkan kemuliaan hadis ini. Ya kan? Orang yang paling baik adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Ini paling tinggi derajatnya. Karena Rasul langsung yang mengatakan. Ya, makanya saya sering memberikan gambaran yang sebenarnya dalam pembelajaran itu, supaya kita mendapatkan kemuliaan hadis ini, ya maka setiap pelajaran jangan dilepaskan dari Quran dong. Kalau mau mendapatkan kemuliaan hadis ini, bagaimana ketika orang belajar matematika dihubungkan dengan Quran sebagai panduannya Quran, belajar komputer bagaimana Quran sebagai panduannya, supaya bisa mendapatkan kemuliaan dari khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Rasul tidak mengatakan khairukum man ta'allamal hisab wa 'allamahu, tidak. Rasul tidak mengatakan khairukum man ta'allamal lugah Indonesia gitu kan wa 'allamahu. Tapi Quran, ya, coba jadikan panduan supaya dapat kemuliaan. Nah, ini sampai khalifah wa qad kana al-umara, para pemimpin ya, wal khulafa para khalifah yahtarimuna, mereka menghormati al muallimin, guru, wal muaddibin, dan pendidik, ya, wa yanziluna ala araihim, bahkan tunduk kepada pendapat-pendapat mereka, ihtiraman lahum, sebagai penghormatan bagi mereka. Ya, walidzalika kanal muallimuna yatamatta'una bil ihtiramil wafi min kibarin nas jami'an. Ya, bahkan para guru itu mereka menikmati suatu penghormatan yang besar dari seluruh manusia. Semua orang hormat kepada guru. Kalau guru sudah tidak dihormati, disepelekan, ya, gitu. Bahkan guru karena memang gurunya juga sudah merendahkan dirinya sendiri, pekerjaannya mulia, gitu ya, tapi dia malah menghinakan sendiri pekerjaannya yang mulia itu dengan apa? Dengan berburu materi, ya kan, berburu materi, pragmatis sekarang guru-guru itu, ya, padahal
sebagai guru itu bukan begitu, bukan hanya mengajar, tapi di situ ada tugas dalam mendidik, gitu ya. Ya, dulu itu sangat dihormati ya guru itu, orang-orang berilmu itu, karena Allah sendiri yang meninggikan, ya kan? Yarfa'illahu alladzina amanu minkum waladzina utul ilma darajat. Ini bukan ditinggikan oleh khalifah, oleh pemimpin, tapi ini yang meninggikannya Allah, yang mengangkat derajatnya Allah. Lalu apalah kita sebagai manusia, sebagai makhluk yang lemah, kalau Allah saja meninggikan, kenapa kita tidak meninggikan para ulama itu, orang-orang berilmu itu? Menyepelekan. Bahkan sekarang di sekolah-sekolah itu bukan pendidikan yang berjalan, tapi apa? Ya, seperti transaksi. Ya, di mana yang penting sudah bayar, sudah dapat uang, udah. Jadi kayak dagang. Ya, pendidikan itu bukan dagang, bukan proyek. Ya kan? Gitu, sudah kacau akhirnya. Padahal dulu tidak seperti itu ya. Seperti contohnya Harun ar-Rasyid, seorang ini pernah saya sampaikan. Ya, faqad ba'asa Harun ar-Rasyid, ya Harun ar-Rasyid mengirimkan ila Malik bin Anas. Nah, ini Imam Malik ya bin Anas rahimahullah, seorang ahli fikih, ahli hadis, ya beliau yang pertama kali menuliskan kitab hadis. Nama kitab hadisnya apa? Baru aja kemarin, udah lupa lagi. Al-Muwatta. Ya, Al-Muwatta Imam Malik. Ya, yastahdiruhu. Ya. Harun ar-Rasyid pernah mengirimkan pesan kepada Imam Malik agar Imam Malik datang ke istananya. Liyasma'a minhu ibnahu, agar kedua anaknya mendengarkan ilmu dari Imam Malik, yaitu Al-Amin wal Ma'mun. Amin dan Ma'mun, anaknya Harun ar-Rasyid. Ya, fa'aba alaihi, tapi Imam Malik enggak mau. Ya, Imam Malik enggak mau. Wa qala innal ilma yu'ta la ya'ti. Ya, Imam Malik mengatakan, ilmu itu didatangi, bukan datang sendiri. Ilmu itu harus didatangi, tidak datang sendiri. Ini enak aja kamu nunggu di sana, di rumah guru datang. Ya, sebenarnya kayak privat gitu nggak sesuai dengan prinsip pendidikan Islam. Ya, apalagi yang guru privatnya tidak dihormati. Saya juga pernah mengalami ketika datang itu kan mereka tidak menghormati sama sekali. Jadi merekanya masih santai gitu, masih belum siap-siap ketika kita datang ke rumahnya itu. Ya gitu, masih tiduran, bahkan baru bangun tidur sebagainya. Ya, ini sama sekali tidak ada penghormatan. Kalau tidak ada penghormatan kepada guru, berarti tidak ada penghormatan kepada ilmu, ya kan? Nah, ini nggak usah diteruskan lah yang kalau ya kayak begitu. Itu menghinakan diri sendiri, padahal kita mengemban suatu yang mulia yaitu ilmu. Kalau mau belajar datang. Makanya Imam Malik nggak mau, apalagi ini istana. Berarti nanti akan memberikan kesan kepada anaknya, ya dia hebat, dia anak khalifah khusus. Gurunya datang itu akan memberikan satu kesan yang sangat buruk ya terhadap akhlaknya itu. Makanya Imam Malik menegaskan, ilmu itu didatangi, tidak datang sendiri. Ya. Gitu. Seperti saya ketika mengajar, bukan saya yang butuh. Ya, harusnya murid yang butuh yang datang. Ya, bahkan Ibnu Abbas itu ya ketika belajar, saya sering menyampaikan bagaimana Ibnu Abbas memberikan contoh, dia mendatangi rumah para sahabat yang memiliki ilmu, yang telah mendapatkan hadis dari Rasulullah SAW, sampai menunggu sampai ketiduran, ya tertidur di halaman di depan rumahnya, ya sampai berdebu badannya karena menunggu sampai keluar. Ya, Zaid bin Sabit pada waktu itu. Kata Zaid bin Sabit, kalau kamu mau, kau kirimkan saja utusan, aku akan datang. Ya, kata Zaid bin Sabit. Tapi kata Ibnu Abbas, beginilah kami diajarkan untuk memuliakan orang berilmu. Ya, harus ada tertanam dulu sikap seperti itu dalam diri seorang murid. Bahkan ada sahabat yang berkata, kalau seseorang itu memberikan ilmu kepada saya, maka saya akan menjadi budak baginya.
Ya, kalau sudah tertanam di dalam diri seorang murid seperti itu akan sangat mudah masuk ilmu ke dalam dirinya, akan berkah ilmunya. Ya. Tapi kalau murid sombong kepada guru, bahkan benci kepada guru, itu bagaimana ilmu tidak akan berkah. Ya, tidak menghormati guru. Ya. Gitu. Jadi tanamkan dulu ya, ketika kita masih belajar, maka tanamkan sikap-sikap seperti ini ya, penghormatan yang besar kepada guru ya. Nah, kemudian oleh karena itu Harun Ar-Rasyid mengirimkan kedua kalinya ya, faqala ab'asuhuma ilaika yasma'ani ma'asabika. Ya udah, saya kirimkan aja mereka berdua, Amin dan Ma'mun, ke tempatmu bersama sahabat-sahabatmu. Faqala Malik, tapi ada syaratnya juga. Nah ini, makanya saya memberikan syarat bagi orang yang belajar itu. Karena ini menjadi tradisi para ulama yang kalau tidak dijalankan, maka tidak akan berhasil sebuah pembelajaran. Ya kan? Orang akan menyepelekan. Imam Malik memberikan syarat apa? Annahuma la yatakhattayani riqaban nas. Ya, boleh saja dia datang ke tempatku asalkan jangan melangkahi pundak orang-orang. Ya, tetapi apa? Wa yajlisani haitsu yantahi bihimal majlis. Hendaklah mereka berdua duduk di mana dia mendapatkan tempat duduk. Artinya jangan mentang-mentang anak khalifah, ya kan, malu menyingkirkan orang-orang, awas gitu. Ya, lalu dia melangkahi orang-orang. Ya, sama, dia mau anak khalifah, mau anak apa sama. Ya, ini ilmu itu seperti itu. Ya, tidak ada kaitannya dengan kekayaan, dengan jabatan, dengan kekuasaan, nggak ada kaitannya. Makanya sebuah sekolah itu jangan terlihat perbedaan antara orang miskin dan kaya, nggak boleh. Sekarang kan gitu, karena sekolahnya udah materialisme, sehingga antara miskin dan kaya itu sangat terlihat. Dan sikap gurunya juga berbeda. Nah ini yang salah. Ya, menjadi kacau sebuah pendidikan ya. Gitu. Kalau kepada orang kaya sangat dielu-elukan gitu ya. Kalau kepada yang miskin gitu nggak ada. Ya. Seperti itu. Bahkan termasuk di pesantren juga sudah mulai seperti itu, membedakan. Ya, gitu. Kalau bahkan yang paling ini dalam satu tempat ya memberikan makan yang berbeda. Oh, ini orang kaya makannya enak ini. Ya gitu. Nah kita janganlah di pesantren sekarang kita masih mempertahankan ya, pokoknya anak-anak nggak tahu ya, nggak ngurusin bayaran, nggak ngurusin apa, mereka semuanya diperlakukan secara sama ya, kedudukan mereka sama, nggak ada bedanya. Jangan dibeda-bedakan. Yang miskin silakan, tapi mereka tidak terlihat. Dan jangan kita mengatakan kepada murid kamu belum bayaran ini ya, kepada orang tuanya aja. Ya gitu. Nah, seperti itu fahadarahu bihadza syarti, maka mereka berdua datang hadir dengan melakukan syarat tersebut ya. Nah, ini beberapa prinsip yang ada di dalam kitab ini ya, yang sedikit-sedikit harus kita tiru, harus kita ikuti ya, karena itu menjadi panduan bagi kita semua kalau ingin menjalankan sebuah pendidikan ya yang berlandaskan Islam, yang sudah dicontohkan oleh para ulama kita dulu. Ya, kita tinggal mengikutinya aja sebenarnya, gampang. Tinggal meniru, sudah ada semua, sudah banyak contoh, tinggal tiru aja. Gak usah, sekarang kan orang banyak bikin konsep, bikin teori segala macam gitu ya, yang belum terbukti. Ya, kita udah ada contohnya, tinggal melakukan saja. Ya. Mudah-mudahan kita bisa mengikutinya dan lebih meningkatkan kembali kualitas proses pendidikan kita, khususnya di pesantren kita ini. Ya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum.